Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Al-Warisna. Ini S1 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sebuah vektor, materi dari vektor. Langsung saja. Sebuah vektor memiliki panjang dan juga arah. Berikut dua vektor. Berikut contohnya. Dua buah vektor ini dapat dikalikan menggunakan perkalian titik ataupun perkalian silang. Cara menghitungnya itu produk titik dapat ditulis yaitu A kali B. Ini berarti perkalian titik dari A dan B. Kita dapat menghitung perkalian titik dari dua buah vektor dengan cara ini. Berikut rumusnya. A kali B sama dengan vektor A dikali vektor B dikali cos, di mana vektor A adalah besar atau panjang dari A dan vektor B adalah panjang atau besar dari vektor B. Sementara kosinus adalah sudut antara A dan B. Ini untuk kosinusnya. Jadi kita mengalihkan panjang A dikalikan dengan panjang B, lalu mengalihkan kosinus sudut antara A dan B. Atau kita juga bisa menggunakan rumus A kali B sama dengan AX kali BX tambah AY kali BY. Jadi kita mengalihkan X, lalu mengalihkan Y, lalu menambahkannya. Dan hasilnya adalah bilangan yang disebut skalar. Jadi kita tahu itu bukan sebuah vektor. Untuk lebih jelasnya, mari kita pakai contohnya. Hitung perkalian titik dari vektor A dan vektor B. Ini gambar vektornya. Kita masukkan rumus yang dijelaskan tadi. A kali B sama dengan vektor A dikali vektor B dikali cos, di mana A kali B sama dengan nilai dari vektor A 10 ini dikali 13 dikali kosinus 59,5 derajat, di mana A kali B sama dengan 10 kali 13 dikali 0,575, dari mana angka 0,575 ini yaitu disederhanakan 59,5 derajat disederhanakan akan menjadi 0,575. Lanjut, A kali B sama dengan 60,98, hasil dari 10 kali 13 kali 0,575, dan hasilnya itu 66. Hasil pembulatan dari 65,98. Selain cara ini, kita juga bisa menghitungnya menggunakan rumus ini. A kali B kali AX kali BX tambah AY kali BY.
Nah, di mana A kali B sama dengan minus 6 nilai dari AX dikali 5 nilai dari BX ditambah 8 nilai dari AY dan dikali 12 nilai dari BY, di mana A kali B sama dengan minus 30 ditambah 96 hasilnya hasil dari A kali B sama dengan 66. Kedua metode menghasilkan nilai yang sama, yaitu 66. Oh iya, untuk nilai minus 6 itu diambil karena dia negatif, karena dia terletak diambil dari bawah. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu mengapa harus cos. Oke. Untuk mengalihkan dua buah vektor, masuk akal untuk mengalihkan panjangnya, tetapi hanya jika mereka menunjuk ke arah yang sama. Maksudnya ini. Ya, di bawah terdapat dua buah contoh. Misalnya yang pertama, kita mengambil komponen A yang terletak di komponen B. Maksudnya yang terletak di samping komponen B. Dan gambar kedua yaitu sebuah senter. Ini dia seperti menyinari cahaya untuk melihat di mana bayangan itu berada. Ini sama persis jika kita memproyeksikan B di samping A lalu kita kalikan. B di samping A lalu kita kalikan. Contohnya ini. Vektor A dikali vektor B dikali cos sama dengan A vektor A dikali cos dikali vektor B. Untuk di vektor ini, untuk urutan tidak masalah, mana yang kita kalikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu ada sudut kanan atau right angle. Ketika dua buah vektor berada pada sudut siku-siku satu sama lain, perkalian titik adalah 0. Ya, apapun hasilnya itu adalah 0. Kita langsung saja ke contohnya. Hitung perkalian titik untuk gambar di bawah ini. Baik, kita masuk di rumus A kali B sama dengan vektor A dikali vektor B dikali kosinus, di mana A kali B sama dengan vektor A dikali vektor B dikali kosinus 90 derajat, di mana A kali B sama dengan vektor A dikali vektor B dikali dari kosinus sama dengan 0, jadi A dikali B sama dengan 0. Ini membuktikan bahwa ketika dua buah vektor berada pada sudut siku-siku satu sama lain, perkalian titik sama dengan 0. Nah, kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu menggunakan rumus A kali B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY, di mana A kali B sama dengan minus 12 dikali 12 ditambah 16 dikali 9. Untuk nilai ini sudah terdapat di atas. Sudah bisa diketik. Di atas 16, 9, 12. Nah, untuk hasilnya itu A dikali B sama dengan 144 dikali 144 sama dengan 0. Bukti bahwa apapun ketika dua buah vektor berada pada sisi siku-siku itu sama lain, perkaliannya akan tetap 0. 144 ditambah minus 144 ditambah 144 itu hasilnya 0. Selanjutnya, 3 or more dimension atau 3 atau lebih dimensi.
Ini semua berfungsi dengan baik dalam 3 atau lebih dimensi juga. Contoh, Sam telah mengukur titik-titik 2 kutub dan ia ingin mengetahui sudut di antara keduanya. Kita mempunyai 3 dimensi, jadi jangan lupakan komponen Z-nya. A dikali B sama dengan AX dikali BX, di mana A kali B sama dengan 9 dikali 4 tambah 2 tambah 8 tambah 7 tambah 10. Ini penilaian ini dan seterusnya, di mana A dikali B sama dengan 36 ditambah 16 ditambah 70, hasilnya itu 122. Kita juga bisa menggunakan formula ini atau rumus ini, A dikali B, untuk penjelasan yang di awal tadi bahwa dimanapun letaknya itu A duluan atau B duluan bisa dibalik. Ini kita pakai yang A dikali B sama dengan vektor A dikali vektor B dikali cos. Tapi apakah A besar atau panjang vektor A? Kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, di mana yang pertama vektor A sama dengan akar 4 akar pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. A sama dengan akar 16 hasil dari 4 akar 2 ditambah 64 hasil dari 8 pangkat 2 dan ditambah 100 hasil dari 10 pangkat 2. Hasilnya itu A sama dengan akar 180. Begitu pula B. B sama dengan akar 9 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. Ini B sama dengan 81 hasil dari 9 pangkat 2 ditambah 4 hasil dari 2 pangkat 2 dan 4 ditambah 49 hasil dari 7 pangkat 2. Hasilnya itu akar 134. Dan kita tahu dari perhitungan di atas bahwa A 122 dan jadi bahwa A dikali B sama dengan 182, jadi A kali B sama dengan vektor A dikali vektor B dikali cos sama dengan, dimana 122 akar 180 dikali akar 138 dikali cos, letakkan di awal cos sama dengan 122 dibagi akar 180 dikali akar 134 cos, ini sama dengan 0,78,55, jadi 0 dibalik menjadi sama dengan cos minus 1 dikali 0,78,55 nilai yang tadi, hasilnya itu 38,2 kuadrat derajat maksud saya. Nah, materi terakhir ada produk silang atau cross product. Produk titik memberikan jawaban skalar atau bilangan biasa yang kadang-kadang disebut produk skalar. Tapi ada juga perkalian silang yang memberikan sebuah vektor sebagai jawabannya dan terkadang disebut sebagai vektor produk. Nah, cukup sekian penjelasan dari materi vektor. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.